selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang ya bagaimana kisah cinta untuk zodiak Capricorn ya di minggu keempat Februari 2025. Oke, buat para Capricorn, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. 2025 sekali lagi. 2025 Capri. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Capri ya, gimana kisah cintamu di minggu keempat? Aku lihat di minggu keempat ini ada sepertinya wow, beberapa dari Capri ini ternyata masih mengenang masa lalu. Tapi lagi-lagi mengenang masa lalu ini bukan berarti untuk kembali ke masa lalu, tapi lebih yang kepada mengambil berbagai persepsi terus juga pelajaran dari masa lalu tersebut agar hal-hal menyakitkan mungkin tidak terulang lagi di masa depan gitu ya. Lalu yang kedua, ada juga Capri ini cintanya bertepuk sebelah tangan di minggu keempat ini. Hati-hati ya. Cinta yang sepihak tidak membahagiakan teman-teman ya. Lalu yang ketiga, Capri. Nah, tapi ada juga nih beberapa dari kamu yang ini kelihatannya di minggu keempat ini kayak menerima sesuatu yang kamu butuhkan. Kalau kamu butuh progres dengan seseorang, kamu akan berprogres. Kalau kamu butuh move on, kamu akan move on kalau aku lihat dari seseorang. Tapi ini lebih kuatnya memang kepada move on gitu, yang akan berhasil gitu ya. Karena di sini ada cinta yang bertepuk sebelah tangan juga. Oke, selanjutnya Capri, gimana situasi dan kondisi percintaanmu di minggu keempat ini seperti apa? Capri kan? Capri, aku lihat di minggu keempat ini ya, beberapa dari kamu sepertinya ada yang ke-distract karena suatu hal, karena seseorang ya, terus ada semacam masih flashback ke belakang, balik untuk menilai lagi tentang suatu hal, apakah dulu aku bersikap ceroboh sehingga aku dibeginikan sekarang gitu ya. Terganggu, ada beberapa dari kamu yang merasa terganggu karena seseorang atau karena suatu perasaan juga bisa, suatu kisah cinta juga bisa ya, yang dulunya pernah ada gitu ya, yang sebelumnya pernah ada. Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk situasi kamu ini Capri? Aku lihat yang bisa kamu lakukan mungkin adalah yang pertama, untuk recover dulu, healing dulu di sini ya. Jangan lagi kamu yang merasa bahwa oh aku harus kayak melihat kesakitan di masa lalu terus aku yang selalu merasa terganggu. Enggak sih, pokoknya kamu harus bisa menyembuhkan rasa sakit itu agar nggak melihat ke belakang lagi gitu ya, entah sebagai rasa trauma atau sebagai kayak apa ya, kalau aku lihat tadi kan mengambil pelajaran. Ternyata mungkin ada beberapa dari Capri yang memang melihat ke masa lalu untuk mengambil pelajaran saja atas kisah cintanya gitu ya, agar kedepannya yang jelek-jelek nggak terulang lagi kak gitu. Tapi memang terkadang masih mengganggu bila mengingat masa lalu gitu ya. Dan di sini yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan untuk kisah cintamu tadi itu ya, tentang recover ya, healing ya, kayak perbaikan hati dan perasaanmu lah gitu ya. Boleh melihat ke masa lalu tapi hati dijaga, terus jangan ada kayak apa istilahnya tuh, kayak jangan kamu yang tergoda lagi ya dengan masa lalu itu. Terus juga jangan kamu yang turut mengakui gitu ya, kalau mungkin masih ada rasa-rasa yang dulu gitu yang pernah ada sekarang ya. Jadi yang biasa-biasa aja jika pun harus mengambil pelajaran dari masa lalu doang gitu ya. Lalu yang ketiga, apa yang bisa dilakukan di sini itu yang jangan dilakukan ya. Yang bisa dilakukan itu yang bisa dilakukan, yang jangan dilakukan selanjutnya. Sorry terbalik. Buat Capri di kisah cintanya ya. Yang jangan dilakukan, jangan lakukan nih hal-hal yang sama, membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan ya, perselingkuhan dengan perselingkuhan. No ya. Kamu harus bersikap elegan Capri ya. Lalu yang jangan dilakukan di sini kalau aku lihat ya, mungkin ya itu ya, jangan kamu bertahan pada sesuatu yang salah. Jangan kamu harus lama-lama terluka pada orang yang salah gitu. Lalu yang keempat, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah cinta Capri di minggu keempat? Kalau aku lihat pelajarannya buat kamu di sini ya, kamu belajarlah untuk bisa membahagiakan diri, membahagiakan keluarga ya, dan membahagiakan pokoknya dirimu sendiri dulu gitu. Baru kamu belajar untuk kayak berkorban, menghargai seseorang kalau udah dapat yang tepat Capri ya. Jadi jangan kayak apa ya, berkorban konyol gitu ya, berkorban untuk orang yang terkadang hanya pura-pura mau sama kamu. Jangan teman-teman ya. Lalu yang kelima, hasil yang dapat dari kisah cintamu di minggu keempat. Aku lihat hasilnya beberapa dari Capri mungkin ada yang merasa patah hati, merasa gagal, merasa hancur hubungannya. Tapi tenang saja, apapun itu ke depannya pasti akan jauh lebih baik ya. Yang perlu ditinggalkan memang seharusnya ditinggalkan, oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya yang bisa terkoneksi dengan Capri di minggu keempat ada apa aja kak? Ada
Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, dan Sagittarius. Itu aja sih ya. Kalau untuk zodiaknya, selanjutnya inisial nama Kak, yang bisa terkoneksi dengan Capri ya. Di minggu keempat itu ada inisial L, ini inisial paling kuat ya, inisial L ada. Lalu ada V juga, ada G, ada Z, dan yang terakhir ada D. Aku ulangi sekali lagi ya. Untuk inisial namanya bisa dari L, V, G, Z, dan D. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini kan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Capri kan?